kami informasikan bahwa insya Allah besok kita akan melakukan bazar dan juga berbagi. Jadi kita mengundang kepada para jamaah yang ingin membantu maupun yang ingin meramaikan. Hari ini kita akan mulai packing untuk bahan yang akan dibagikan di ruangan TPA. Lalu besok mulai pagi mungkin sampai dengan waktu berbuka, silakan bagi jamaah yang ingin ikut meramaikan, ingin membantu dengan tenaga, ya kita membuka ladang amal untuk sama-sama kita fastabiqul khairat untuk sama-sama mengisi Ramadan kita dengan amal soleh. Acaranya memang kita mulai pada sholat asar gitu ya, tapi persiapannya mungkin dari pagi. Lalu kepada para jamaah yang ingin berpartisipasi untuk bazar, nanti silakan aja hubungin Mas Arif, nanti tempatnya akan diatur, cuman memang kita tidak menyediakan meja untuk menaruh barang untuk jualannya, nanti disiapkan sendiri. Insya Allah kita akan bagikan paket berbagi itu sebanyak 150 orang ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Hablum minallahnya kita di masjid ini, hablum minnasnya kita berbagi lewat zakat fitrah, infak, sodakoh ya besok. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu kami juga ingatkan pada para jamaah yang belum membayarkan zakat fitrahnya untuk dapat segera. Kita mudah-mudahan dapat membagi itu hari Rabu, Pak. Karena mungkin kan kalau Muhammadiyah menetapkan hari Jumat, tapi kita jaga-jaga hari Rabu kita sudah bagikan zakat fitrah Bapak dan Ibu semuanya sehingga bisa dapat dinikmati oleh yang berhak menerimanya. Insya Allah besok kajian akan diisi oleh Dr. Haji Muhammad Taufiki Ismail untuk kuliah subuh besok hari Sabtu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqulluhum ma yajuzu dalik. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, shaimin shaimat yang semoga dirahmati Allah. Mari kita awali taklim ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, materi masih melanjutkan sebetulnya apa yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan serial manajemen husnul khotimah. Upaya kita Bapak dan Ibu untuk mengakhiri hidup ini dengan baik. Tentu untuk mengakhiri hidup ini dengan baik, salah satunya kita harus tahu peta perjalanan hidup kita. Kita dari mana, saat ini sedang di mana, dan kita hendak kemana. Dengan kita tahu peta perjalanan inilah, sehingga kita tahu betul apa yang harus kita persiapkan,
apa yang harus kita betul-betul kuatkan untuk tentu karena perjalanan Bapak dan Ibu semakin ke sana nanti semakin berat, semakin sulit. Dan insya Allah bagi orang-orang yang beriman tentu akan menghadapi perjalanan ini dengan penuh kenikmatan, keindahan, dan penuh kebahagiaan. Makanya perjalanan inilah disebut dengan rihlatul khulud. Rihlah itu artinya perjalanan tapi nyantai, baik, senang gitu. Ya, ketika kita Bapak Ibu bertamasa, Bapak Ibu pergi ke satu tempat yang menyenangkan, itulah digambarkan seperti itu. Khulud itu artinya abadi. Jadi kita sedang menempuh satu perjalanan abadi. Kalau di dunia cuma sebentar. Tapi perjalanan secara keseluruhan itu begitu jauh dan panjang. Sebagaimana yang digambarkan oleh salah seorang sahabat Rasul, yaitu kisah dari Abu Hurairah, yaitu sahabat Rasul yang begitu luar biasa setelah beliau masuk Islam. Ya, setelah beliau masuk Islam, itu beliau senantiasa dekat dengan Rasul. Dan beliau adalah cerdas. Dan ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan melalui hadisnya, itu beliau langsung menghafalnya. Nah, beliau ini memang juga salah satu penghafal hadis yang banyak. Nah, oleh sebab itu, tapi ketika beliau menjelang wafatnya, beliau menangis sejadi-jadinya. Dan saat itu sedang dalam keadaan sakit keras, tapi masih bisa berkomunikasi. Menjelang sakaratul mautnya itulah beliau menangis. Lantas para sahabat ini heran. Mengapa kok Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya? Maka ditanyalah, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau karena takut ingin meninggalkan dunia ini? Itu ya. Kata Abu Hurairah, saya bukan takut, bukan khawatir karena akan meninggalkan dunia ini, tapi justru saya ingin segera bertemu dengan Allah. Tapi saya ini khawatir, apakah amal yang selama ini saya persiapkan itu cukup untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Dan saya nggak tahu saya ini berakhir di surga atau neraka. Begitulah ungkapan dari Abu Hurairah. Tidak lama kemudian beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini panjang sebetulnya dan ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, dan itulah yang diungkap oleh Abu Hurairah. Banyak orang hari ini Bapak dan Ibu nangis mengkhawatirkan tentang dunia. Dan itu boleh saja. Kita khawatir nggak bisa anak kita nggak bisa sekolah. Kita khawatir keturunan kita ini nggak memiliki untuk bekal kehidupannya. Maka dia berusaha keras untuk bagaimana agar anak kita ini hidup bahagia. Ya, hidup enak bahasanya. Tapi jarang sekali orang, Bapak dan Ibu, bagaimana untuk mempersiapkan perjalanan yang begitu panjang, nangis karena akhirat. Kalaulah ada itu sedikit sekali. Dan padahal kata Rasulullah itu sesungguhnya mempersiapkan hidup enak itu tentu kewajiban kita semua. Karena itu bagian dari ikhtiar. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, yang lebih penting lagi adalah sesungguhnya bagaimana kita mempersiapkan hidup ini agar mati enak. Karena Bu, kalau mempersiapkan hidup enak, paling berapa lama kita di dunia Bu? Sudah ada bocorannya Bu? Jamaah. Jadi secara umum itu, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Rasul bersabda, A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa akulluhum ma yajuzu dalik. Sedikit sekali yang lewat. Boleh dicek hari ini. Nah oleh sebab itu sedikit. Dan itu sebentar hidup di dunia.
Apalagi nanti kalau dikonversi dengan akhirat, Bapak Ibu. Di dalam Quran surah 22 ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah, maksudnya satu hari besok di yaumil akhir, itu setara dengan 1000 tahun hitunganmu di dunia. Jadi 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau 3 jam berapa, Bu? 125 tahun. Sementara umur umat Rasul adalah 60 sampai 70, hanya setengahnya. Sesungguhnya dan sejatinya Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam menurut hitungan besok di yaumil akhir. Tapi mempersiapkannya begitu luar biasa. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah untuk itu. Agar apa? Mencari bekal. Semuanya itu diperuntukkan untuk besok. Bagaimana agar di akhirat itu bahagia. Nah itulah Bapak dan Ibu. Makanya mengapa kita perlu adanya mengenal peta perjalanan hidup kita. Agar kita berakhir dengan kebaikan. Kalau hidup di dunia begitu singkatnya. Kata Abu Hurairah tadi, tapi perjalanan yang sesungguhnya begitu panjang. Nanti kita akan lihat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, banyak sebetulnya ayat-ayat, tapi saya ungkapkan satu ayat di dalam Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana, mengapa kamu kok kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bapak Ibu, kita akan mati berapa kali, hidup berapa kali, Bu? Ya, mati berapa kali, hidup berapa kali. Karena Bu, keyakinan orang kafir, keyakinan orang munafik dalam Al-Quran itu, mereka punya keyakinan hidup ya cuma sekali. Begitu mati selesai urusan. Makanya hidupnya di dunia semaunya dia. Mau ngapain kayak mau ngapain, karena apa? Begitu mati selesai urusan. Tapi orang beriman itu adalah, mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Mati adalah sesungguhnya kita akan menghadapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau ibu bapak hari ini bahagia, itu kebahagiaan semu. Karena apa, Bu? Bahagianya di dunia itu ya ketika kita berbuka itulah, Bu. Mohon maaf, digambarkan oleh Rasul itu ketika kita minum, ketika kita makan, nikmatnya kolak, nikmatnya hidangan yang kita nikmati, kapan, Bu? Pak, ketika masih dikunyah, tapi begitu kita lewat tenggorokan, selesai. Dalam bahasa Al-Quran, nikmatnya dunia itu da'iqah. Berapa perbandingannya, Pak? Nikmat dunia dan akhirat yang akan kita terima kelak? Dalam hadis Rasul disebutkan, dan ini sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Rawahu Muslim. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99 yang nanti akan kita terima di akhirat dan menurunkan 1%, 1 bagian saja di dunia. Dan itu pun, Bu, untuk semua makhluk, bukan hanya manusia, Bu. Kata Rasulullah melanjutkan, sungguh alangkah hinanya, alangkah nistanya bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian, tetapi melupakan yang 99. Ibu bapak, yang kita akan pilih yang mana, Pak? Bu, yang 99 atau yang 1%? Kalau milih 99 berarti konsekuensinya dunianya sengsara, enggak apa-apa. 1 penting enggak? Saya tanya, 1 bagian itu penting enggak? Penting, tetapi yang lebih penting,
Kalau begitu mana yang kita pilih? Kok jadi berubah dua-duanya? Itulah makanya Rasulullah membacakan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat yang ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian di antara mereka, sebagian kecil maksudnya, yang berdoa, wahai Rob kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia 1%. Wafil akhirati hasanah, dan kenikmatan di akhirat hasanah 99%. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita merasakan dua-duanya, Pak. Makanya yang dikejar berapa? 100%. Makanya Ramadan juga mengajarkan begitu. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasul bersabda, "Lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Orang yang melaksanakan saum akan merasakan dua kenikmatan. Kenikmatan pertama ketika kita berbuka, kenikmatan kedua ketika kita berjumpa dengan Allah. Ramadan juga mengajarkan agar kita merasakan dua-duanya. Al-Quran juga menyatakan agar kita merasakan dua-duanya. Walaupun Bu, memang ada orang yang berdoa, doanya seperti ini. Faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian besar manusia di antara kita, di antara orang-orang sana itu, berdoa, wahai Rob kami, anugerahkanlah kami di dunia, kenikmatan dunia, tetapi tidaklah mereka mendapatkan apapun di akhirat. Bu, ada orang yang doanya begitu. Yang penting dunianya senang, yang penting dunianya bahagia. Apapun yang digunakan, pokoknya yang penting saat dunianya bahagia. Kalau jadi pejabat, bagaimana mumpung dia menjadi pejabat, walaupun bukan miliknya, sikat saja. Begitu. Itu Pak. Pajak kita yang kita membayarnya sampai begitu terengah-engah, sikat juga. Begitu. Dia kenapa Bu? Gak mikir akhirat. Dikira dia itu, kalau dia meninggal selesai urusan. Oh tidak. Begitu wafat, urusan baru datang. Maka orang yang beriman hati-hati. Kenapa hati-hati Bu? Ya kalau jadi pejabat hati-hati, jadi seorang ayah hati-hati, jadi istri juga hati-hati. Karena apa? Besok loh, kalau ada menderita, menderitanya itu selama-lamanya. Tapi kalau bahagia, selama-lamanya. Itulah Ramadan mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu, melihat ayat ini, kita akan merasakan mati 2 kali, hidup 2 kali, 1 kembali. Nanti kita akan lihat ada 5 terminal besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita pernah berada di rumah masa lalu. Dulu kita mati. Nah begitu makanya ini disebut dengan rumah masa lalu. Alamnya namanya alam roh. Lantas kita hidup di dunia, rumah masa kini hari ini. Ini waktunya cuman tadi 60 sampai 70 yang lewat sedikit. Bahkan justru lebih banyak itu orang yang banyak meninggal itu yang mana Pak? Yang muda apa yang tua Pak? Dua-duanya. Kalau kata yang tua yang muda, kata yang muda yang tua. Ternyata di tempat saya tugas di rumah sakit itu, saya di kamar jenazah kira-kira 30 tahunan lebih. Bergaul dengan orang yang sudah meninggal itu, ternyata yang banyak meninggal itu justru malah usia produktif Pak. Usia produktif itu 20 sampai 40 tahun. Yang 60-70 malah sedikit ya. Karena memang pertama jumlahnya sedikit. Yang kedua anak muda itu sering semaunya dalam hidup. Naik motor ngebut, bertiga nggak pakai helm. Nabrak sesuatu, meninggal tiga-tiganya. Tapi kakek-kakek mana ada yang naik motor ngebut ya Pak? Nggak ada. Tusuk-tusukan Pak, anak muda itu tusuk-tusukan. Yang satu bawa pisau, tusuk. Yang satu juga tusuk. Dua-duanya meninggal. Mana ada kakek-kakek tusuk-tusukan. Gitu, makanya
usianya insya Allah dipelihara oleh Allah. Itu ya, rumah masa kini nih. Yang berikutnya adalah wafat, meninggal. Rumah peristirahatan sementara. Makanya kalau kita habis menyolatkan jenazah itu, mari kita antar saudara kita ke rumah peristirahatan sementara. Seringkali kan, mari kita antar saudara kita rumah peristirahatan terakhir. Padahal kita masih ada lagi di mana itu nih, yaitu namanya rumah masa depan. Ini namanya di alam mahsyar. Setelah itu baru kita akan kembali. Kembalinya hanya ada 2 tempat, yaitu surga atau neraka. Bapak Ibu, 5 terminal besar ini semuanya penting. Tetapi yang lebih penting yang mana, Bu? Mana yang lebih penting? Rumah masa lalu, rumah masa kini, rumah masa depan? Ya? Ya. Masa kini. Kenapa masa kini, Bu? Karena masa depan itu ditentukan oleh hari ini, Bapak Ibu. Walaupun mohon maaf, kita di dunia ini umurnya sebentar, tapi sangat teramat, sangat untuk menentukan masa depan kita. Masa lalu cukup dikenang katanya ya, sebagai pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, inilah 5 terminal besar. Tetapi dari 5 terminal besar ini, Bapak Ibu, ada 8 terminal bayangan, sehingga semuanya itu berjumlah 13 etape. Ini yang 5 terminal besar tadi, ya. Ini perjalanan manusia nanti seperti ini. Ini yang 5 terminal besar ya. Alam ruh, alam dunia tadi, alam barzah. Ya. Seringkali disebut kubur, karena hadis menyebut itu. Makanya ada doa kan, agar kita selamat di sini. Apa doanya Pak? Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila kalian, kata Rasul, melaksanakan tasyahud akhir, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah tentang 4 hal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itulah doanya Bapak Ibu. Ketika kita agar dilindungi di alam kubur ini. Kalau nama lainnya alam barzah. Barzakhun itu artinya dinding. Ini diambil dari Al-Quran. Kalau kubur diambil dari hadis. Yaitu tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri, begitu. Itu bahasa Arabnya kabaro. Kabaro itu artinya tempat berbaring. Makanya kalau orang kampung bilang nembe saking pundi, baru dari mana, nembe saking sarean. Sarean itu artinya tempat tidur, kuburan. Kalau orang Betawi ngomong kabaro itu ngel. Susah, maka menyebutnya kober. Kober itu dari asal kubur itu. Nah oleh sebab itu, maka disinilah nanti ada orang Bapak dan Ibu, ya, dari alam mahsyar nggak pakai ditimbang, langsung masuk ke sini, ke surga. Tapi juga nanti ada orang dari alam mahsyar langsung masuk sini neraka. Yang masuk surga langsung itu ada 4 kelompok, yaitu di surah 4 ayat 69. Kalau ibu baca nanti ya. Siapa itu? Yang pertama nabiyin, para nabi dan rasul, itu langsung. Walaupun hari ini juga ada orang yang mengaku nabi dan rasul ya Pak. Itu mungkin biar dikiranya langsung, tapi bukan langsung ke sini Pak, tapi langsungnya ke sini kalau ngaku nabi hari ini. Karena nabi berakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siddiqin, orang yang selalu benar, maksudnya para sahabat, para tabiin. Ini kesempatan 2 ini kita nggak dapat. Yang orang dekat dengan Rasul. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid. Perang di medan perang, mati syahid, itu masuknya surga juga langsung. Tapi nanti ada juga yang keempat namanya sholihin. Nah ini Bapak Ibu, mungkin kita nanti akan masuk melalui jalur sholihin. Kuotanya berapa Pak? Yang pasti lebih besar dari kuota haji Pak. Kuotanya yang masuk surga langsung sholihin itu, kata Rasul dijelaskan nanti, ada 70.000. Tapi Rasulullah berdoa. Rasul mengabulkan kembali
Apa Allah mengabulkan kembali doa Rasulullah? 70.000 kali 70.000 berapa itu Pak? 4,9 miliar. Oh, banyak Pak. Kuota yang masuk surga langsung itu insya Allah kapasitasnya banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid Hidayatullah termasuk yang langsung Pak. Jangan sampai mampir ya Bu. Sebab kalau mampir berapa lama tadi? 1 hari saja berapa? 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi nanti Bu ada yang langsung mampir ke sini. Siapa dia? Hanya 2 kelompok. Di dalam Quran surah 98 ayat 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Intinya sebenarnya satu, orang kafir, tapi orang kafir itu dibagi 2. Yang pertama apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab itu sering disebut Yahud atau Nasoro. Ada yang juga yang menyebut siapa itu ahlil kitab? Ahlil kitab itu adalah orang yang hari ini sudah turun Al-Quran tapi masih meyakini kitab lain. Itu disebutnya juga ahlul kitab. Insya Allah untuk kita tidak termasuk itu. Tapi hati-hati. Ada nanti orang Islam, orang yang beriman tapi melakukan kesalahan fatal. Apa itu? Wal musyrikin. Bisa berbuat musyrik. Sebab kalau orang berbuat musyrik, begitu wafat, belum sempat bertobat kepada Allah, sama. Fi nari jahannama khalidina fiha. Maksudnya musyrik besar gitu ya Pak. Kalau syirik kecil, gampang. Ya, syirik besar pun sebetulnya mudah untuk dihancurkan dengan apa? Taubatan nasuha. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, sungguh yang jiwaku berada di dalam genggamannya, saya beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim 100 kali. Tujuannya untuk apa Bu? Agar kalau ada orang berbuat musyrik bisa hilang. Musyrik kecil dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita berharap masuk surga yang secara langsung insya Allah. Yang berikutnya, dari alam arwah menuju alam dunia, kita mampir sebentar di alam rahim. Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari katanya ya. Nah setelah nanti alam dunia, ada namanya alam sekarat. Sakaro namanya ya. Alam sekarat ini sebentar Pak, nggak pernah lama. Hanya detik ukurannya. Mungkin paling lama menit, tapi kebanyakan hanya ukuran detik. Ribuan pasien yang kami bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dibimbing namanya agar husnul khotimah ketika sakaratul maut itu ya memang untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan sesuatu yang mudah. Kami mengadakan penelitian kecil-kecilan itu dari 1000 pasien yang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya 7%. Berarti jumlahnya hanya 70 orang. Kurang lebih. Tapi yang ketika sakaratul mautnya itu adalah tersenyum, hatinya teduh, itu banyak. Banyak sekali. Dan itu biasanya karena memang memiliki Pak, amalan namanya al-baqiyah as-solihah. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Apa itu amalan al-baqiyah as-solihah? Amalan sunnah tapi yang ibu bapak amalkan secara rutin. Rasulullah mengajarkan ada 5 penting amalan al-baqiyah as-solihah ini. Makanya Ramadan ini juga mengajarkan tentang itu. Di dalam hadisnya yang 3 sekaligus Rasul mengajarkan kepada Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 hal dalam hidupmu. Pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, saum ayyamul bid. Ayyamul bid itu maksudnya saum tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Yang ketiga adalah sholat duha 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu memberikan bimbingannya yang minimalis Pak. Pertama sholat witir sebelum tidur kan minimalis. Sebetulnya maksudnya sholat malam.
Tapi yang lebih penting itu sebenarnya sholat witirnya. Kalau ada orang mau belajar sholat malam, kalau baru mampu berapa rakaat, itu disuruhnya justru jangan sholat witirnya yang ketinggalan. Harus sholat witirnya didahulukan. Maksudnya sholat malam. Mari kita bangun sholat malam. Makanya kenapa? Bulan Ramadan, di malam harinya kita disuruh qiyamul lail. Namanya qiyamul Ramadan. Ibu bapak bisa melaksanakan di awal waktu. Awal waktu itu antara jam 8, 9 sampai jam 10. Itu awal waktu. Pertengahan waktu mulai jam 11, 12 sampai jam 1. Atau di sepertiga malam yang terakhir. Mulainya jam berapa? Jam 2, 3 sampai jam 4. Itulah waktu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam. Silahkan. Setelah Ramadan ini tetap. Yang kedua, Rasul mengajarkan agar kita saum sunnah maksudnya. Kalau saum yang paling banyak 1 bulan saum apa Bu? Daud kan? Kalau Ramadan wajib kan? Yang sunnah. Saum sunnah yang paling banyak tentu saum Daud. Berapa kali? 15 kali. Yang pertengahan itu saum Senin Kemis. Berapa kali berarti? 8 kali ya. Nah, yang paling minim maka kata Rasul saum namanya Ayyamul Bid. Tapi insya Allah jamaah masjid Hidayatullah ini yang di tengah lah paling tidak ya Pak. Senin Kemis. Karena ini menjadi andalan orang yang ketika sakaratul maut dan kehidupannya itu. Karena nanti ketika mengamalkan itu dijamin oleh Allah. Yang ketiga, Rasul menganjurkan adalah kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Padahal sholat duha itu berapa rakaat Pak? Bu, sholat duha 2 sampai 12 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, 10 sampai 12. Tapi Rasul ngajari yang minim 5, 3 tuh. Nah yang berikutnya adalah dalam hadis yang terpisah. Sungguh yang jiwaku berada di dalam genggamannya, saya beristighfar setiap hari 70 atau 100 kali. Mari Bapak Ibu kita melazimkan istighfar. Makanya kenapa? Bulan Ramadan pun kita disuruh banyak istighfar. Makanya setelah sholat taraweh, kita justru banyak istighfar. Itulah redaksinya yang diperuntukkan oleh Ibunda Aisyah. Wahai Rasul, bagaimana kalau kita agar di bulan Ramadan itu diampuni dosanya? Dan apabila kalau seandainya nanti malam Lailatul Qadar, agar kami mendapatkannya, bagaimana apa yang harus saya ucapkan? Rasul mengajarkan kepada Ibunda Aisyah. Beliau mengajarkan, Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar. Itu suruh baca 3 kali sunnahnya. Setelah kita sholat tarawih, setelah baca itu, maka salah satu doa yang luar biasa juga, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu redaksi yang betul dari Rasulullah kepada, walaupun nanti ada yang juga di hadis lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang tambah ya karim, itu redaksinya. Beda riwayatnya. Nah, oleh sebab itu, Ibu, mari kita banyak-banyak beristighfar. Yang kelima, Rasul mengajarkan kita banyak-banyak bersodakoh. Ya, sodakoh kalau zakat kan wajib. Sodakoh itu minimal berapa silahkan. Itu kita. Ini Bapak Ibu akan menjamin kehidupan kita ini tenang, tentram, damai, bahagia. Dan bahkan nanti ketika di pintu gerbangnya akhirat, yaitu ketika sakaratul maut, Rasul Allah menjamin kita sakaratul mautnya indah. Tapi Pak, saya sering menyaksikan orang yang sakaratul mautnya mengerikan. Sampai dia meronta-ronta begitu, sampai mulutnya bunyi, gigi bertemu dengan gigi, bunyi begitu. Kenapa itu? Kebanyakan karena 3 hal. Orang yang sakaratul mautnya susah, hidupnya susah, itu karena 3 hal. Walaupun dia banyak hartanya. Pertama, karena bermasalah dengan Allah. Maksudnya berbuat musyrik Pak. Dia nggak pernah bertobat. Dia nggak pernah beristighfar. Yang kedua, bermasalah dengan keluarga. Hubungan antara suami istri, anak dan lain sebagainya. Kakak, adik, perbaiki terus. Ramadan juga dianjurkan untuk itu. Yang ketiga, mohon maaf, mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
Maksudnya waris. Waris itu harus hati-hati betul. Karena apa? Ditunjukkan langsung ketika sakaratul maut. Saya sering menyaksikan betul. Nah oleh sebab itu, kenapa orang yang sakaratul maut itu mengerikan? Karena sakitnya sakaratul maut ibu, yang paling ringan nih, yang paling ringan seperti ditusuk pedang 300 pedang. Itu yang paling ringan. Atau dalam hadis lain, seperti ada domba kambing yang berbulu tebal, sementara kambingnya masih hidup, kulitnya dikelet. Itu yang paling ringan. Yang paling berat nggak dikasih tahu. Mohon maaf Pak, saya ngasih tahu ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, karena ya saya yakin Bapak Ibu nggak bisa ditakut-takutin juga. Tapi maksud saya agar kita takut beneran gitu loh. Mohon maaf Pak, kalau kita takut beneran, sehingga hidup kita betul-betul hati-hati, selektif, betul-betul kita bawa kita tertuju kepada Allah. Jadi apapun kita, jadi siapapun kita, betul-betul kita hati-hati. Karena tidak ada sedikit pun yang kita lakukan di dunia yang gak ada efeknya, yang gak ada konsekuensinya, yang gak ada pertanggungjawabannya, itu gak ada. Nah oleh sebab itu, maka pernah malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah SAW. Tani Jibrilu alaihi salam. Suatu saat Jibril datang kepadaku, kata Rasul. Ada 3 pesan dari malaikat Jibril itu. Apa pesannya? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Rasul, silahkan kalian hidup semaumu. Tapi ingat, kalian akan mati. Kata malaikat Jibril. Karena pesannya kepada Rasul, tentu kepada umatnya, kepada kita. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Silahkan kalian itu mencintai siapa saja. Tapi ingat, kalian akan berpisah. Pesan malaikat Jibril yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Rawahu at-Tabrani. Silahkan kalian beramal apa saja. Bahasanya orang sana, berlagu apa saja gitu ya. Tapi ingat, kalian akan dibalas sesuai dengan amal kalian. Bapak Ibu, mari kita betul pegang pesan malaikat Jibril kepada Rasul, termasuk kepada kita, agar apa? Hidup kita bahagia, tenang. Ketika akhir hidupnya baik, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Bu, yang berikutnya nanti kita akan masuk namanya alam maut. Ini juga mengerikan. Semakin ke sana semakin berat. Sakaratul maut aja udah sulit, apalagi yang mautnya tuh. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kiamat. Setelah itu nanti ada yang namanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Dan yang tidak kalah penting nanti juga ada namanya hisab. Ada namanya sirat. Nah setelah ada orang ditimbang, kalau amalnya lebih baik banyak, maka masuk surga. Insya Allah Pak, untuk masuk surga, tiket masuk surga insya Allah nggak terlampau sulit. Apa itu? Di dalam Al-Quran itu kan bunyinya apa Bu? Terutama di dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu kan dalam surah Al-Qari'ah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia menuju tempat yang diridhoi, maksudnya surga. Udah Bu, yang penting amal baiknya lebih banyak, itu aja. Tetapi wa amman khaffat mawazinuhu fa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam tempat namanya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah. Apalagi Pak, Ibu, nanti ada kesempatan untuk masuk surga secara langsung. Ingat, mari kita senantiasa mengamalkan 5 tadi. 5 ini bisa 5-5-nya, syukur-syukur. Yang wajibnya udah selesai lah ya. Yang wajibnya mesti udah baik. Yang sunnahnya ini loh. Bapak bisa 5, bisa 3, bisa 4. Ya, kalau yang baru 1 nggak apa-apa, lanjutkan terus. Nah, itulah.
Tapi nanti Bu, ada yang ditimbang masuknya ke neraka tadi. Yang timbangannya minim, amal baiknya dia masuk ke neraka. Nah, begitu nanti ada namanya kisos. Nah, ada juga Bu, orang yang dari neraka mampir ke neraka baru ke surga. Karena apa? Amalnya minim. Sebab nanti dalam hadis Rasul itu, barang siapa yang wafat menghadap kepada Allah, maka dia akan ditunjukkan calon tempat tinggalnya. Kalau dia orang baik-baik, maka tempat tinggalnya di surga, dia gembira. Tapi kalau dia tempat tinggalnya adalah di neraka, maka dia menjerit, menangis, diabadikan dalam Quran surah 7 ayat 53. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal yang lain seperti yang pernah kami lakukan. Jadi mohon maaf, ini orang bukan tidak beramal tapi amal baiknya minim. Maka dia menjerit agar kembali ke dunia. Bu, kira-kira bisa orang yang sudah sampai alam barzakh kepengin balik ke dunia? Pengalamannya belum ada ya Bu ya? Maksudnya tetangga ibu itu kalau udah wafat misalnya seminggu balik lagi gitu, ada nggak Bu? Kalau ada kita tanya, enak apa di sono? Pasti nggak bisa. Karena apa? Sudah beda alam. Mari Bu, kita bersyukur Ibu masih di atas bumi. Maksudnya apa? Kalau ada yang kurang bisa kita perbaiki. Kalau yang sudah baik, minimal kita pertahankan. Syukur-syukur kita tingkatkan. Inilah Ramadan waktunya Bapak Ibu. Untuk betul-betul menyiapkan diri kita. Mempersiapkan perjalanan yang begitu panjang. Dan kita berharap Bapak dan Ibu, insya Allah nanti masuk surganya secara langsung. Walaupun nanti ada yang dikisos. Apa itu kisos? Suatu saat Rasulullah itu atadrunal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis ya, bukan mukhlis. Kalau mukhlis bersih. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Yaitu orang yang menghadap kepada Allah. Membawa dengan berbagai macam amalan. Tapi ternyata dia habis untuk apa? Dibagi-bagi pahalanya kepada orang lain yang dulu waktu di dunia dia sakiti, belum sempat minta maaf. Bu, kalau kita berdosa kepada Allah relatif mudah. Kita memojok, menyendiri, kita mau nampun, tobat, selesai. Tapi kalau berdosa kepada manusia, sesama manusia, sebelum kita mohon maaf ketemu, itu Allah tidak akan pernah memaafkan. Sampai kapan? Besok, baru ditunggu sampai akhirat. Ada orang yang bawa pahalanya banyak, tapi sering nyakitin orang, di dunia nggak pernah minta maaf. Begitu di sana nanti nagih dia. Maka amal baiknya diambil. Nagih lagi, amal baiknya diambil. Begitu ada juga yang masih nagih. Amal baiknya udah habis. Apa yang dilakukan oleh Allah? Keburukan orang itu diberikan kepada orang tadi. Maka akhirnya lemparkan dia ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari Bapak Ibu, kita jaga persaudaraan kita. Upayakan jangan sampai menyakiti. Kalaulah kita menyakiti, segera kita minta maaf. Yang repot itu memang Bu, kita nyakitin orang, tapi kita nggak tahu siapa yang kita sakiti. Itu yang repot tuh. Karena kita merasa nggak pernah minta maaf, makanya mengapa? Ketika ada pertemuan seperti ini, Rasul menganjurkan agar kita ada doa namanya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini artinya doa agar kalau ada terjadi dosa-dosa yang kita nggak sengaja, nggak tahu, insya Allah Allah akan memaafkan. Terutama Ibu, ketika di bulan Ramadan itu jangan sampai kita nggak berdoa, terutama setelah sholat tarawih, sebelum berlanjut kepada rakaat berikutnya. Salah satu doa yang luar biasa itu apa? Dan itulah pertanyaan dari Ibunda Aisyah. Agar kita diampuni dosanya, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa. Sungguh sangat mencintai kepada orang-orang yang suka minta maaf. Maka maafkan aku. Itu harus selalu kita baca. Insya Allah kelak kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah.
Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Karena sudah masuk waktu syuruk. Nanti kita akan melaksanakan sholat namanya syuruk. Ya silakan. Ya. Gimana itu? Oh, baik. Baik. Tadi sudah saya jelaskan, sekaratul maut itu tergantung amalan kita. Saya tanya, ada nggak orang yang nggak pernah bersalah, Pak? Nggak ada. Bahkan kalau boleh saya tanya, manusia di dunia ini, makanya sahabat Rasul yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, kalau membaca ayat tentang neraka, beliau pingsan. Kenapa? Masa kelamnya itu luar biasa. Pernah membunuh orang, pernah mengubur hidup-hidup bayi. Tapi apa yang terjadi ketika beliau tobat, masuk Islam dengan baik, menjadi pengawal Rasul yang paling hebat, apa jaminannya? Beliau dijamin masuk surga. Saya tanya, kita pernah bunuh orang? Artinya kita orang baik-baik lah. Insya Allah dosa kita ini akan tertutupi dengan perbuatan baik kita. Pak, kalau kita pernah melakukan kesalahan dulu dan lain sebagainya, kata Rasul, bagaimana caranya wahai Rasul? Tutupi dengan banyak-banyak beristighfar. Tutupi dengan perbuatan baikmu. Tapi bagaimana saya banyak meninggalkan sholat itu? Tutupi dengan sholat-sholat sunnahmu. Itu berita Rasul. Gak usah khawatir. Jadi ketika kita pernah melakukan sesuatu, makan buah yang kita enggak, ya kan memang ada kisah itu ya. Jadi bukan miliknya, jatuh kita makan. Padahal itu kan kita enggak minta izin kan. Insya Allah ketika kita istighfar, mau ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Asal nanti kita tadi memiliki tentu amal wajibnya baik. Terus yang kedua memiliki 5 amalan tadi. Insya Allah sekaratul maut kita akan baik, enggak pernah ditahan. Insya Allah kita akan bablas. Bahkan nanti masuk surganya kita enggak ada kesulitan. Ya Pak, silakan. Ya. G. Ya. Ya, ya. Ya, ini makanya hanya penjelasan. Jadi nanti suatu saat kalaulah kita ingin menjelaskan tentang al-baqiyah as-sholihah, ada penjelasannya. Ini hanya sebagai selingan saja. Tapi paling tidak Bapak sudah bisa menangkap. Dan saya yakin Bapak sudah mengamalkan. Saya yakin. Entah 1, 2, bahkan sudah ada yang mengamalkan 5-5-nya Pak. Sholat malamnya jalan juga. Apalagi tadi, saum sunnahnya jalan juga. Ya kan? Sodakohnya juga jalan. Apalagi tadi? Istighfarnya juga jalan. Nah istighfar yang belum saya jelaskan tadi. Istighfar yang terbaik itu kapan Pak? Ini Rasul yang menjelaskan. Istighfar yang terbaik itu sesungguhnya pertama. Ketika fahum yastaghfiru asharib yastaghfirun. Kapan istighfar yang terbaik? Ya, ketika waktu-waktu sahur menjelang sholat subuh. Makanya mohon maaf nih Bu, ketika Ibu habis sahur, ya daripada nggak ngapain, bukan begitu, tapi banyak-banyak baca istighfar. Yang kedua, itu istighfar yang premium. Istighfar yang terbaik lagi, setelah Bapak Ibu selesai sholat sunnah. Rasul tidak pernah dzikir yang lain kecuali istighfar. Terutama setelah sholat malam atau setelah sholat duha. Itulah Bapak istighfar. Kalau di istighfarnya setelah sholat wajib kan dibatasi ya. Hanya 3 kali. Tapi kalau sholat sunnah, Rasul banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Silakan tak terbatas minimal 70. Jadi seperti itu Pak. Insya Allah Bapak Ibu sudah mengamalkan lah. Silakan. Ya, ya. Oh, ada orang Pak, begitu ditimbang, itu banyak penjelasan. Amalnya 50-50. Kalau gini, begitu ditimbang 51 kilo amal baik, 49 kilo buruk, masuk mana ini orang?
Iya, maksudnya baiknya 51 kilo. Terus amal buruknya 49 kilo. Masuk mana ini orang? Surga. Loh, yang penting sudah lewat sedikit baik itu, insya Allah dia masuk surga tuh. Saya ilustrasikan begitu ya. Ada orang juga Pak, amal buruknya begitu ditimbang 51, sebaliknya nih. Amal baiknya cuma 49, masuk mana nih orang? Masuk neraka dulu, dicuci dulu. Nanti kalau sudah dicuci, udah selesai, baru nanti pindah. Makanya ini ada yang pindah nanti ke neraka. Pindah ke surga. Tapi ada orang nggak dari surga pindah ke neraka? Nggak ada. Karena ayatnya kan begitu. Tapi kalau sudah masuk surga, kholidina fiha abada. Tapi kalau di neraka nggak ada kata-kata abada. Karena mungkin akan pindah. Lah terus bagaimana kalau ada orang yang 50-50? Itu ada yang disebut ashabul a'raf. Apa itu? Surga enggak, neraka enggak. Lah terus gimana? Sampai Rasul akan memberikan syafaat atau tidak. Kalaulah Rasul tidak memberi syafaat, dia akan digelincirkan masuk neraka. Bu, mari makanya kita amalnya jangan minim ya Bu. Minimal 70 lah. 70-30 udah aman itu. Kalau 51-49 itu masih rawan itu Pak. Iya Pak. Kalau ibu insya Allah ini ya sudah anulah. Bablas ini, bablasnya ke surga. Kalau lihat dari wajahnya si orang ahli surga insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Gitu. Nggih. Dari hadis Rasul itu memang begitu. Ya, makanya ada hadis dari Rasul, hadisnya sahih. Sungguh, faidah qala, setelah melaksanakan sholat, qalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu hadisnya. Itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi, ya kalau selama ini macam-macam juga Pak. Ya kalau bilang pendapat ya macam-macam. Tapi hadis yang sahih yang saya dapati, memang cuma dibatasi 3 kali. Dan istighfarnya pun yang ori itu apa maksudnya? Original. Nanti kalau kita bahas tentang, ini ada kaitannya nanti, materi lanjutan, itu namanya the power of istighfar. Dahsyatnya istighfar. Itu ada 13 model istighfar. Dari yang ori sampai dengan nanti istighfar yang disebut sayyidul istighfar. Itu ada 13 model Pak. Nah istighfar yang ketika Bapak Ibu baca ketika setelah sholat wajib, itu saya sarankan tidak ditambah-tambah. Jumlahnya cuma 3, bunyinya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu riwayatnya Bukhari Muslim dan Ibunda Aisyah yang meriwayatkan istrinya. Itu dari murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, kalau engkau selesai sholat wajib, hendaklah engkau membaca istighfar salasan 3 kali. Dengan kalimat astagfirullah. Tapi kalau yang tadi Pak, yang istighfar yang berapa tadi? 70 atau 100, memang istighfarnya astagfirullahaladzim. Lah kalau tobat, istighfarnya lain lagi. Apa tobat? Kalau tobatan nasuha, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Itu minimal. Lebih baik min kulli danbin adim. Ada begitu. Bu, Pak, ada 13 model istighfar. Istighfar yang bagus juga ini tadi. Yang ketika kita selesai pertemuan, apa itu? Yaitu namanya doa kafaratul majlis. Itu juga bagian dari istighfar. Karena kita mohon ampun kepada Allah. Benar Pak. Jadi memang ada hadis yang menyebut, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, istighfar kita setelah sholat wajib sebaiknya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, baik, monggo satu lagi ya, mungkin ada yang ingin punya kepentingan. Ya, monggo. Oh jelas, perintahnya dalam hadis itu kan, begitu kita assalamualaikum, assalamualaikum, faqalu kata Rasul, astagfirullah, astagfirullah Pak. Kalau alhamdulillah apa dibacanya kata Rasul? Setelah kita menyelesaikan satu aktivitas yang baik. Ketika kita memulai,
Makanya nanti dalam hadis Rasul apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali kalian melaksanakan perbuatan baik apapun nih, awalnya bismillahirrahmanirrahim, akhirnya apa? Alhamdulillah. Makanya nanti tadi mengawali bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai, alhamdulillahi rabbil alamin ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamd tadi ya, doa kafaratul majlis. Jadi yang saya ketahui hadis sahihnya adalah begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, bukan alhamdulillah. Gitu Pak. Ya. Iya, karena memang riwayatnya beda-beda, Pak. Biasa aja. Beda-beda. Ya memang kita juga nggak boleh menyalahkan kok bacanya ini. Karena dia diriwayatkan oleh yang lain. Baca ini, baca itu. Silahkan. Selama itu masih ada tuntunannya, monggo. Gitu. Tapi memang yang paling populer, makanya yang paling populer nih. Begitu selesai salam, itu sebetulnya dari taraweh yang rakaat pertama, ya, misalnya kalau yang 22 atau yang 44, 22 begitu salam, apa? Dianjurkan oleh Rasul kan tadi. Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, gitu. Itu yang pendek, itu kata Rasul. Tapi bacaan yang lain ada. Dan itu perawinya banyak. Kalau yang ini memang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah. Begitu selesai taraweh, itulah asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kalau ada yang baca nas'aluka karena rame-rame kami, tapi kalau saya baca sendiri as'aluka. Setelah kita membaca itu 3 kali, maka doa yang berikutnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ada yang tambahin ya karim, itu sama-sama sahih juga. Begitu selesai sholat witir, beda lagi bacaannya. Subhanal malikil kuddus, subhanal malikil kuddus, baru subuhum kuddusun rabbul malaikati waruh. Ada yang juga rabbuna wal itu. Tapi insya Allah Bapak Ibu masih sebatas ada contohnya. Ya, tapi yang penting jangan kita menjadi bingung aja gitu aja. Tapi intinya doa-doa itu memang ada tuntunannya. Itu. Nggak usah istilahnya, nggak usah dibedakan, nggak usah dipermasalahkan. Tinggal Bapak Ibu mau baca yang mana, silahkan. Makanya perlunya kita belajar, Jadi kalau kita belajar Pak, kalau kita ngaji itu pertama Pak, nggak mudah menyalahkan orang. Yang kedua, nggak mudah disalahkan oleh orang. Itu aja. Jadi kita tetap konsisten, komitmen, karena kita umat Islam udah lelah saling menyalahkan ya Pak ya. Udah kita asik aja beribadah gitulah. Yang penting selama masih ada dalil, oke, silahkan. Kita hanya saling mengingatkan. Kalau nanti kita beramal juga ada perbaikan, itu juga biasa. Beramal juga gonta-ganti bacaan selama masih ada. Itu namanya tanawulul ibadah. Contoh, ketika kita sujud, kadang-kadang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita sujud, kadang-kadang membaca Subuhum Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Itu sahih juga. Ada yang Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaan sujud sama bacaan ruku itu ada kira-kira 8 bacaan. Dan insya Allah itu ada tuntunannya semua. Yang penting ojo podo ribut gitu aja. Karena sekarang yang udah nggak ribut lagi insya Allah Pak. Karena yang biasa ribut udah nggak sholat lagi. Mudah-mudahan kita ini insya Allah udahlah nggak usah terpancing kepada yang hal-hal itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada tuntunannya semua. Dan insya Allah mari kita asik beribadah. Nikmati kita jamuan dari Allah. Terutama di bulan Ramadan. Dan terus kita belajar mengokohkan diri kita. Dan yang tidak kalah penting, ini yang terakhir saya sampaikan dalam pengertian ini. Mari kita bagaimana agar hidup enak, mari kita perjuangkan. Tapi yang lebih penting apa Pak tadi? Bagaimana agar mati enak, itu penting. Karena kita hidup akan selama-lamanya. Tapi kalau hidup di dunia kan cuma sebentar nih Pak.
Demikian saya kira itu, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan, bisa menjadikan pemantik kepada kita semakin sadar akan betapa hidup setelah mati itu memang benar adanya. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahannya. Mari kita akhiri dengan melafalkan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.